Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, jumpa lagi adik-adik di ibadah sore hari ini bersama Clear Kids Samarinda. Ayo adik-adik, untuk tetap semangat kita ucapkan yel-yel kita ya. Pasti masih ingat kan? Yel-yel kita agak sedikit berubah, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita di dalam memuji nama Tuhan. Clear Kids, yes, I am. Bisa? Pasti bisa. Sekali lagi deh. Clear Kids, yes, I am. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri semua. Kita ajak kakak, kita ajak adik-adik kita, atau mama papa juga bisa untuk bergabung di dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerahmu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada di tahun 2021 ini dan tetap bisa mengikuti ibadah walaupun di rumah ya adik-adik. Terima kasih buat saat ini di mana perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami semua. Kami rindu sore hari ini ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian-pujian yang akan kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Kami mau Tuhan menyenangkan Tuhan lebih dalam lagi. Inilah kami Tuhan, terima ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebentar, hari ini kita mau menyanyikan lagu tentang K A S I H. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Lagu apa itu? K A S I H. Kasih. Adik-adik pasti bisa ya? Pasti hafal ya? Siap-siap adik-adik ya? Kita memuji nama Tuhan lebih semangat lagi adik-adik ya. Siap-siap ya pakai gerakan ya. Kasih. Sekali lagi adik-adik.
kedua, kita mau mengasihi Tuhan dengan hati kita. Siap ya? Aku kasihi Tuhan dengan kasih Tuhan ya. Mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Apa yang akan dibawakan oleh kakak-kakak nanti, pasti itu menjadi kekuatan bagi kita ya adik-adik. Ayo kita angkat pujian penyembahan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Ayo adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujianku, Tuhan, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus pasti luar biasa. Wow, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah siap, yuk kakak mau mengajak kita semua adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yang masih jalan-jalan, duduk ya kembali dengan manis. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Getru berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus, kami rindu, kami ingin mengenal akan isi firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, ternyata adik-adik masih ada yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Tuhan menciptakan. Nah adik-adik, saat ini pun kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kakak ulangi ya, kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Oh iya adik-adik, tema firman Tuhan di sore hari ini berjudul Diciptakan untuk Berkarya. Saat ini adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang akan menceritakan kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah, adik-adik, hebat sekali ya. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu binatang yang ada di darat, burung-burung yang ada di udara, dan juga ikan-ikan yang ada di laut. Nah, juga Tuhan Allah menciptakan manusia. Siapa ayo manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Benar sekali adik-adik, namanya adalah Adam. Nah adik-adik, meskipun manusia diciptakan dari tanah yang biasanya kita anggap itu kotor, tetapi dengan kuasa yang begitu mulia oleh Allah. Adam contohnya adik-adik dipercayakan oleh Allah untuk memelihara Taman Eden dan juga untuk memberikan nama-nama ke seluruh hewan, apalagi burung, bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Jadi kalau sekarang kita kenal ada yang bernama gajah, singa, kucing, harimau, itu semua Adam loh yang memberikan namanya. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah dan juga kita semuanya. Sekalipun adik-adik kita masih kecil, tetapi Tuhan sudah mempercayakan begitu besar kuasa kepada kita. Nah, makanya adik-adik kalau sekarang adik-adik itu dikasih berkat sama Tuhan. Untuk sekolah harus belajar dengan baik. Jangan ada yang malas-malas, karena itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Ada juga loh adik-adik hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adik-adik, yaitu waktu kita memuliakan Tuhan berarti kita harus menjaga dan tidak merusak alam sekitar kita. Apalagi tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Sebaliknya adik-adik, kita memelihara dan mengusahakannya. Waktu Tuhan Allah menciptakan Hawa, itu artinya Tuhan Allah menciptakan seorang teman bagi Adam. Karena Allah melihat Adam itu nggak bisa sendirian. Tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu enggak apa sih artinya tidak baik seorang diri? Artinya kita itu butuh orang lain. Kita enggak bisa hidup sendirian adik-adik. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menghormati. Dengan siapa? Dengan orang tua kita, dengan kakak dan adik kita, dengan teman-teman kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian adik-adik, ada apa lagi? Di sini kita harus ingat bahwa Tuhan Allah juga menciptakan kita laki-laki dan juga perempuan. Sebagaimana adik-adik, Adam diciptakan sebagai laki-laki dan Hawa diciptakan sebagai perempuan. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Makanya adik-adik kita harus
berbahagia, kita harus berbangga. Kalau kita diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, kita harus jadi laki-laki. Dan kalau kita diciptakan menjadi perempuan, kita harus bangga menjadi perempuan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar menjaga dan tidak merusak alam sekitar kita. Yang kedua, kita juga belajar kalau kita diciptakan Tuhan, kita itu saling membutuhkan, kita harus saling mengasihi, kita harus saling peduli dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita juga belajar untuk selalu bangga telah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan juga perempuan. Hari ini adik-adik, kita juga akan menghafalkan ayat hafalan yang kita ambil dari kitab Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9 yang berkata, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayo tetap semangat, jangan lupa hafalkan ayat hafalan yang telah diberikan tadi, dan kakak percaya semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita di sore hari ini. Kakak ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini yang telah menolong dan memberkati kami. Tolong kami Roh Kudus agar kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan korban persembahan kepada Allah kita. Mari sebelum kita memberi, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hari ini Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami. Tuhan memberkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama Kak Widya katakan amin. Nah, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah sekolah minggu kita sore hari ini adik-adik. Jangan bersedih, minggu depan kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah live streaming sekolah minggu Clear Kids ya adik-adik. Jangan lupa, Clear Kids Samarinda dapat kita saksikan ya ibadahnya melalui YouTube atau Facebook GBI Clear yang ada di bawah ini adik-adik. Nah, adik-adik tetap semangat ya di rumah. Tetap rajin berdoa, terus baca firman Tuhan, dan jangan lupa tetap rajin cuci tangan ya adik-adik, minum vitamin supaya kita tetap sehat walaupun berada di rumah ya adik-adik. Ayo adik-adik, sekali lagi kita ucapkan yel-yel kita supaya kita tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggu ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri, ayo kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Clear Kids, yes I am. Sekali lagi adik-adik ya. Clear Kids, yes I am. Nah, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, tak terasa kita sudah di penghujung acara ibadah Clear Kids Samarinda. Sekarang kita akan menerima berkat daripada Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau menerima berkat? Angkat tangannya. Oh ya, angkat tangannya. Semua angkat tangan ya.
Ya, sama-sama, bukan cuma satu tangan yang diangkat, sekarang tambah 2 tangan. Ya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sempurnakan setiap apa yang kami lakukan, baik pujian kami, baik penyembahan kami, firman Tuhan yang datang, bahkan doa-doa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tibalah saatnya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama dengan Kak Widya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.